Nah, jadi malam ini kita belajar kompensator yang cukup universal ya untuk sistem yaitu PID. Basically sistem kita dikompensasi dengan komponen proporsional, integrator dan diferensiator yang punya konstanta yang cukup ya untuk membuat sistemnya berkelakuannya lebih baik. Nah ini di awal saya ingin memberikan perbedaannya terhadap lead lag kompensator dan PID. Walaupun ada kemiripan ya, tapi kalau Bapak Ibu ingat ya, eh, ini supaya agak cepat biar nggak bolak-balik Ogata ya. Saya tanya aja ke ChatGPT bagaimana sih lead lag kompensator itu bisa menambahkan fasa yang dibutuhkan gitu ya. Kenapa eh, apa semacam transfer functionnya seperti ini ya. Ada alpha TS atau beta TS gitu ya. Dan dengan cara demikian ada phase lead ya, fasa yang bisa ditambahkan atau phase lag ya, fasa yang bisa dikurangi dari sistem transfer function kita begitu ya. Nah ini sebenarnya taktiknya ya adalah caranya dan ini tergantung dari besaran alfanya ya. Kalau nggak salah Ogata nulis alfanya di bawah ya. Jadi kalau alfanya lebih besar dari satu ya sebenarnya persoalannya adalah zeronya terasa duluan atau polnya yang terasa duluan dari transfer function kita. Nah ini kalau alfanya ditulis di atas terus lebih besar dari satu ya artinya zeronya yang terasa duluan begitu ya. Jadi kalau zeronya terasa duluan berarti fasanya itu nanti nambahnya positif ya karena yang di penyebut itu yang negatif ya. Sedangkan kalau yang lag ini di dikasihnya variabelnya di bawah ini betanya lebih besar dari satu ya. Berarti kan yang lebih besar konstanta variabel yang di bawahnya ini ya berarti penyebutnya terasa duluan sehingga fasenya itu terasanya yang minus yang terasa lebih duluan ya berdasarkan frekuensi sehingga fasanya ini lagging gitu. Nah ini bentuk umumnya kayak gitu nih kalau lead lag kompensator. Walaupun lead kompensator itu ya mirip diferensiator ya dan lag kompensator itu mirip integrator ya. Biasanya lag kompensator itu kalau kita punya steady state response nggak gitu bagus ya. Jadi dia udah steady tapi kok errornya agak gede ya terhadap step response yang diincar gitu misalnya kita mau buat errornya lebih kecil maka pakai integrator atau pakai lag kompensator. Tapi itu bisa berpotensi nggak stabil ya. Jadi biasa ditambahkan diferensiator ya. Jadi kalau kita gabungkan lead lag itu jadi mirip integrator dan diferensiator. Cuman dia transfer functionnya tuh udah khusus semacam itu ya dengan variabel alpha dan beta karena logikanya adalah saya pengen nambahin fasa atau ngurangin fasa supaya phase margin saya tuh lebih bagus ya. Sebenarnya kalau phase margin lebih bagus ya nambahin fasa ya karena nambahin diferensiator berarti dia responsnya lebih stabil, lebih cepat begitu ya. Tapi kalau nambahin integrator itu memang berpotensi lebih nggak stabil ya, lag kompensator tapi steady state errornya bisa lebih bagus gitu ya. Terus kalau digabung ya saya punya PID sebenarnya. Nah, tapi itu tidak tepat sama dengan PID sehingga di chapter 8-nya buku Ogata ini mulai ada pembahasan tentang PID ya karena PID itu transfer functionnya spesifik ya khusus eh, dan PID itu bisa ada teknik-teknik tuningnya ya istilahnya karena saya mau tahu konstanta integrator diferensiatornya berapa begitu ya. Waktu saya tuning terhadap sistem saya kan itu buat menstabilkan sistem saya atau bikin responsnya lebih bagus. Nah itu kadang-kadang saya nggak tahu sistem saya itu parameternya gimana ya. Jadi bisa saya tuning di tempat on-site gitu ya tanpa perlu tahu transfer function si sistemnya gitu ya. Nah jadi transfer function si PID-nya kayak gini ya. Jadi ada konstanta proporsionalnya, terus ada TI ini buat integratornya dan TD ini buat diferensiatornya, terus bentuknya kayak gitu ya. Jadi yang kalau yang KP ini nggak ada S-nya, tapi integrator ada seper S, kalau diferensiator ada kali S ya, karena Laplace transformnya kayak gitu. Lalu yang terkenal metode tuning itu namanya
Ziegler-Nichols ya, karena penemunya ada dua orang ini, Ziegler dan Nichols gitu. Sehingga kalau saya nggak tahu transfer function plan-nya ya, saya kasih semacam input atau apa eh, cara tertentu untuk mentesting sistemnya, terus lihat kelakuannya. Dari kelakuannya itu saya bisa punya kurang lebih parameter PID-nya ya sebagai titik awal. Ya, tapi belum tentu PID titik awal itu bagus ya. Bisa jadi jelek seperti example yang nanti kita coba lihat ya. Terus saya tapi dari titik awal itu fine tuning lagi ke arah yang lebih bagus begitu. Ya, jadi idenya gitu ya. Saya nggak perlu tahu transfer function plan-nya ini. Cuman kalau saya perlakukan dengan cara tertentu, plan-nya nanti saya bisa punya apa variabel-variabel PID-nya ini konstantanya dengan apa trik tertentu. Terutama yang cara tuning itu banyak ya, tapi yang jadi terkenal ya Ziegler-Nichols ini. Ya, jadi kalau bicara PID, Bapak Ibu mungkin akan selalu dengar papernya Ziegler-Nichols ini ya, karena udah jadi klasik nih ya, muncul di buku Ogata gitu. Ya. Nah, jadi ada cara pertama ya untuk tuning PID ini. Kalau ada plan, kita nggak tahu dia kelakuannya gimana, dikasih step response ya, unit step, dikasih input unit step kan dia harusnya ngikut, tapi kan dia ngikutnya mungkin dengan kelakuan tertentu ya yang nggak sesuai. Terus ada waktu L-nya ini ya, delay time, ada delay time L, lalu ada time constant T begitu ya. Nah, delay time dan time constant ini bisa memberikan indikasi kita tuh PID-nya mesti seperti apa settingnya gitu ya. Jadi ada waktu ini L delay time sama time constant T ini sampai eh, ini ada garis singgungnya ya terhadap kurva step response-nya ini, sehingga garis singgungnya ini menghasilkan titik T-nya ini, lalu kalau singgung di nol ini menghasilkan titik L-nya ini ya. Dan dari L sama T itu kita bisa punya tabel. Nah, tabel untuk mengatur konstanta kita ya, KP, TI dan TD. Kalau kita cuma mau punya controllernya proporsional aja ya untuk memperbaiki sistemnya, maka KP-nya kita pasang T per L. Tapi kalau kita mau punya komponen PI ya, jadi ada integratornya, maka KP-nya kita turunin dikit ya 0,9 T per L, lalu TI-nya kita pasang L dibagi 0,3 gitu ya. Jadi ini metode coba-coba sih. Ya artinya saya bisa menghasilkan KP, TI, TD ya, ramuannya gitu kata Ziegler-Nichols ya. Cuman apakah bagus atau enggak nanti harus di testing lagi begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngerjain soal UAS nanti ya habis dapat konstantannya ya jangan percaya gitu aja, terus lihat lagi ya respon sistemnya kayak apa, terus lihat syarat-syaratnya lagi udah memenuhi atau belum ya. Terus tunjukkan juga dengan cara lain misalnya root locus atau border plot atau Nyquist plot bahwa oh memang kelakuan sistemnya jadi lebih baik dan kenapa lebih baik begitu ya. Ini kalau saya terakhir punya PID, KP-nya bisa saya buat lebih lebih besar ya 1,2 T per L. Karena saya ada komponen diferensiatornya ini ya 0,5 L dipasangnya. Sehingga ini walaupun K-nya lebih besar, dia ada semacam kompensasi untuk stabilitasnya ya. Biasanya kan kalau K lebih besar dia cenderung nggak stabil kan sistemnya. Tapi ini karena ada diferensiatornya, dia bisa mentolerir KP yang lebih besar, terus TI-nya bisa dipasang 2L gitu. Ya. Nah ini cara pertama ya. Mungkin nggak gitu banyak dipakai dibanding cara kedua ya karena mungkin menghasilkan step response terus ngukur ininya ya. Ini kalau kita bisa di kertas menghasilkan kurva yang semacam ini terus ngukur titik-titik ini dengan cukup baik ya kita bisa buat tabelnya itu ya. Tapi mungkin kadang-kadang nggak praktis, nggak bisa ya. Ada cara kedua nih yang biasa digunakan ya. Mungkin ini malah malah lebih umum sih. Karena kalau kita tanya ke ChatGPT atau apa logikanya kadang-kadang yang cara kedua ini gitu ya. Nah, cara kedua ini adalah kalau saya punya plan, saya pasang dulu KP-nya ya. Karena kan yang di awal adalah saya ini ya pingin pokoknya plan saya ini bereaksinya cukup cepat responsnya ya. Berarti apa ya naikin K.
Tapi naikin K kan kadang kapan-kapan kalau pakai root Horowitz terus root locusnya bergerak, dia ada titik di mana dia mulai osilasi ya, karena kan terlalu cepat responsnya, terus nggak teredam ya. Terus mungkin polnya apa rootnya itu kena di sumbu imajiner gitu ya, pas di titik osilasi itu ya. Kalau pakai root Hurwitz kan bisa kelihatan ya K-nya kapan batas di mana dia mulai nggak stabil ya, berarti osilasi gitu. Nah itu sengaja dicari ya. Jadi apa kalau plannya kita bisa buat kayak gitu ya, kapan dia mulai osilasi gitu ya. Tentu harus ada semacam syarat juga bahwa di titik osilasi itu ininya nggak bahaya ya. Kalau plan kita tiba-tiba di titik osilasi itu punya risiko meledak atau apa ya, ya agak repot ya. Jangan pakai cara yang ini ya. Jadi atau hampir osilasi juga bisa ya, di mana dia dampingnya kok rendah banget, nggak mau turun-turun osilasinya gitu ya. Nah yang dicari adalah ada setelah saya mendapatkan ya eh, semacam kondisi osilasi ini, saya pasti punya K kritikal ya, K di mana outputnya itu mulai osilasi. Ya itu kalau saya dikasih transfer functionnya saya bisa ngitung pakai root Hurwitz ya, malah K-nya kapan dia dia osilasi. Terus saya juga butuh ini ya periode apa P kritikalnya ini nih. Jadi sebenarnya periode osilasinya pada saat dia osilasi ini titik waktunya berapa. Karena itu nanti saya gunakan ya KCR, K critical dan P critical ini untuk mentuning variabel PID-nya saya. Ya, jadi kalau saya punya controller proporsional aja, maka saya bisa pasang eh, apa konstanta proporsionalnya 0,5 dari K kritikalnya. Ya, jadi pas ketemu K-nya di mana dia osilasi kita pasang setengah aja. Ya, terus kalau TI-nya tak hingga berarti nggak ada, diferensiatornya nol berarti nggak ada. Kalau saya mau punya PI, saya pasang lebih kecil lagi K-nya ya. Karena persoalannya itu tadi ya, kalau saya punya integrator, saya punya kecenderungan lebih nggak stabil, jadi K-nya lebih kecil. Terus saya bisa pasang nih integratornya secukupnya ya, yaitu pakai periode critical ini ya, dikali 1/1,2 ya. Jadi ramuannya Ziegler-Nichols tuh kayak gitu. Kalau saya mau punya PID, saya bisa lebih gede dikit ya, K-nya. Karena saya ada kestabilan yang bisa saya dapatkan dari diferensiator ini ya, yang saya pasang 0,125 kali periode kritikalnya. Terus TI-nya saya pasang 0,5 kali periode kritikalnya. Terus proporsionalnya bisa 0,6 ya. Jadi kalau proporsional doang 0,5, kalau ada integrator 0,45 lebih kecil, kalau ada diferensiator bisa 0,6 gitu ya. Nah jadi ramuannya Ziegler-Nichols tuh kayak gitu ya, coba-coba dan apa sehingga apa Bapak Ibu bisa punya titik awal ya, saya punya PID yang saya set kayak gitu. eh Mungkin udah stabil ya abis kita pasang PID-nya, tapi mungkin kita tetap nggak suka responsnya ya, sehingga kita tuning lagi ya, kita geser-geser lagi PID-nya supaya masuk ke respons yang lebih cepat, steady state errornya lebih kecil atau tergantung dari apa kriteria yang kita kita inginkan gitu ya. Kita coba lihat satu contoh soal ya supaya Bapak Ibu lebih paham. Lalu habis itu kita lihat coding Python-nya ya untuk mengilustrasikan itu ya supaya Bapak Ibu juga nanti punya modal codingan yang apa berdasarkan OGata ini, terus Bapak Ibu bisa pakai buat nyelesain UAS-nya ya. Nah, jadi ini example 81 ya. Ada persoalan bahwa Bapak Ibu harus mendesain controller PID ya. Eh, dan kalau kalau soal ujian akhir sih mungkin Bapak Ibu saya bebaskan aja lah mau pakai PID atau mau pakai lead lag. Yang penting bikin sistemnya jadi bagus gitu ya. Apa struktur kompensatornya agak berbeda, tapi logikanya mungkin bisa ada kemiripan ya. Cuman kalau mau universal PID lebih gampang kali karena pokoknya dia punya apa struktur udah kayak gini gitu ya. Nggak mesti ada perbedaan antara lead sama lag kompensator. Terus tinggal saya tentuin aja konstanta-konstantanya ya. Jadi PID ini sangat sangat berguna sih ya. Nah, terus dia eh, di soal yang ini plannya itu seperti ini ya.
Ini plan yang kita harus kompensasi ini 1/S dikali S+1 dikali S+5 ya. Ini kayak gini sebenarnya sih cukup stabil ya karena polnya kan ini negatif ya. Kalau kita lihat persamaan karakteristik itu cuman ya S ini di titik nol ini yang bikin agak payah lah sistemnya karena ada yang pol yang di sumbu imajiner gitu ya. Nah, waktu dia tentuin komponen PID-nya ini ya dia pakai Ziegler-Nichols. Terus karena ketahuan transfer functionnya dia pakai metode yang nomor dua ya. Jadi kalau metode nomor dua dia logikanya adalah nyari di mana dia osilasi. Ya, pakai Routh-Hurwitz ya. eh, Dihitung ininya persamaan karakteristiknya. Lalu dicari di mana KP-nya ini pas dia mau osilasi berarti pada saat ini tuh harus nol ya. Sehingga KP-nya itu 30 gitu ya. Jadi di sini langsung ketahuan K kritikalnya ini 30 dan ini menjadi nilai buat menentukan K proporsionalnya ya. Dan kalau K proporsionalnya kita langsung bilang bahwa oh, kita maunya ada komponen ininya juga ya, integrator sama diferensiator. Berarti kita langsung tentuin tiga-tiganya nih nilainya gitu ya. Jadi KP-nya kita tentuin 0,6 kali K critical gitu ya. Terus kita ambil dari tabel ya, TI-nya 0,5 kali periode kritikalnya dan periode kritikalnya ini bisa dihitung juga ya dari root Hurwitz itu kan udah ketahuan ya. Eh, ini S-nya diganti J omega, lalu K-nya dimasukin 30, terus kita bisa ketemu omeganya nih. Ya, dan kita begitu tahu omeganya, kita bisa cari periode kritikalnya 2pi per omega gitu ya, terus kita bisa ketemu angkanya. Sehingga dari periode kritikal ini kita bisa hitung TI-nya dan TD-nya berdasarkan tabel Routh-Hurwitz yang metode kedua itu ya. Jadi kita langsung punya angka ya. Nah, terus Ogata tuh bilang angka ini kalau kita cek ya, kita masukin ke transfer functionnya ini, terus transfer functionnya kayak gini ya, PID-nya. Terus kita hitung responsnya ya. Ternyata respons dari sistem ini ya dan ini apa Ogata bukunya agak kuno jadi dia masih pakai MATLAB ya. Bapak Ibu sih kalau praktikum juga masih pakai MATLAB ya. Tapi kalau ujian pakai Python aja lebih gampang ya. Nah ini di plot ya unit step response-nya ternyata kalau dilihat ini overshoot-nya 60% lebih nih ya karena dari apa step function maunya keluarnya satu dia sampai 1,6 lebih ya jadi overshoot-nya masih cukup gede ya 60% lebih nggak nyaman gitu ya karena bisa bisa bahaya juga kalau overshoot-nya segede itu. Jadi pakai Ziegler-Nichols terus pakai apa metode nomor dua dapat konstanta awalnya tapi itu nggak gitu bagus ya. Nah, lalu si apa Ogata ini bilang, "Oh, ini step response-nya 62%. Jelek nih. Saya mau supaya step response-nya lebih bagus, overshoot-nya ya." Terus dia simply bilang bahwa overshoot-nya itu bisa kita fine tuning ya dengan cara zero-nya ini, double zero-nya ini saya geser ya ke titik minus 0,65. Dia nggak bilang kenapanya, pokoknya bisa ya dia bilang gitu ya. Jadi ini logikanya agak lompat, tapi abis itu nanti dia jelasin pakai root locusnya ya. Kenapa? Kalau yang apa di awal itu ya Ziegler-Nichols yang di awal itu kalau kita naikin K-nya gitu aja, kan biasanya kalau kita naikin K mungkin responsnya lebih bagus, tapi kebetulan di root locus yang ini nggak bisa. Jadi harus PID-nya itu digeser supaya persamaannya sedemikian rupa ya sehingga ada zero ya, double zero ini karena kuadrat ini ya, lokasinya di minus 0,65 gitu ya. Nah, terus dia masukin ya kompensator PID yang baru ini, dia simulasiin ternyata ini ya lebih bagus nih overshootnya 28% katanya ya dan KP-nya ini jadinya ya. Jadi kalau tadi dilihat ya KP-nya yang tadi itu lebih kecil ya karena kan berapa ini ya 18.
ya. Terus ininya 1,4, nih 0,35 ya TI sama TD-nya. Kalau kita lihat yang lebih bagus ini ya, KP-nya nih 39 nih. Lebih besar ya, 2 kali lipat lebih. TI-nya juga, TD-nya juga gitu ya. eh jadi tadi itu yang apa konstanta koefisiennya ya, yang KP, TI, TD yang mulai didapat dari Ziegler-Nicolsnya itu terlalu kecil ya. Begitu ini dirubah jadi sekitar 2 kalinya, ternyata responsnya lebih bagus gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai Ziegler-Nicolsnya seperti sesuatu metode yang agak pasti gitu ya. Oh, nanti saya ketemu nih koefisien-koefisiennya, terus udah itu jawabannya. Itu nggak gitu proses berpikirnya ya. Ini proses berpikir coba-coba ya. Namanya tuning PID itu proses yang coba-coba. Terutama kadang-kadang kita nggak tahu transfer function dari sistemnya ya. Pokoknya saya disodorin sistem aja. Ini nggak stabil gitu ya. Bikin jadi bagus responsnya gitu ya. Ya udah saya coba bikin sistem saya itu agak osilasi gitu ya. Terus saya ambil K kritikalnya, terus saya masukin tuh angka coba-cobanya Ziegler-Nichols ya. Dan angka coba-coba Ziegler-Nichols itu ya metode 2 tadi kelihatan sebenarnya cukup hati-hati ya. K kritikalnya itu diambil separohnya. Tapi artinya sebenarnya saya pasang sampai 2 kali lipatnya, K kritikalnya masih masih oke ya. Karena kan itu pas lagi osilasi K kritikalnya itu mulai nggak stabil ya. Terus dengan sangat hati-hati kalau proporsional doang diambil setengahnya. Gitu. Tapi kalau saya punya integrator sama diferensiator yang cukup bagus ya, saya kaliin K-nya jadi 2 kali ya, mungkin masih masih cukup bagus gitu ya respons dari sistem saya begitu. Jadi ini persoalan coba-coba, tinggal seberapa saya mau sistem saya kelakuannya ya, seberapa cepat settling time-nya atau maksimum overshoot yang bisa saya tolerir dan seterusnya gitu ya. Nah ini coba kita lihat coding Python-nya ya. Udah saya upload juga PID Ogata di di gudang coding ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat ke gudang coding di Learn ya. Ini ada beberapa ini kan, beberapa coding ini yang respons transient, yang buat ngitung root locus, terus ada Bode diagram dan Nyquist plot ya, bisa dipakai semua. Terus ada yang PID Ogata ini. Nah ini dari soal yang itu tadi tuh ya, yang buat dicoba-coba ya. Nah ini coba coba kita lihat ya, gimana codingannya sih gampang ya, tapi yang penting Bapak Ibu tuh ini ya, memahami logika logika kontrolnya itu ya. Nah, ini kita pakai pakai ini ya, modul kontrol ini ya. Modul kontrolnya kalau Bapak Ibu baru pasang Anaconda belum ada, ini perlu diinstal dulu nih. Ya jadi kalau Bapak Ibu ke apa promnya Anaconda misalnya ya, kalau belum pernah nginstall harus nginstall nih sekali, nulis pip install control gitu ya, terus nanti dia nyari package-nya, terus dia install gitu. Kalau enggak nanti pakai modul kontrolnya itu nanti jadi error sih kalau belum pernah diinstal gitu ya. Tapi diinstal sekali terus jadi aman ya. Nah, ini kalau kita lihat codingannya ya. Ini coba kita lihat ya. Jadi ini pakai modul kontrol itu ya, terus nulis transfer functionnya satu. Ini saya ambil dari example 81 itu ya. Terus transfer function dari plan-nya adalah 1/S dikali S plus 1 kali S plus 5. Itu tadi kan yang kita pakai itu ya sistemnya. Contoh soal dari Ogata ya. Terus kita coba ya. Ini saya nyalain yang pakai Ziegler-Nichols metode kedua dulu itu ya, yang KP-nya itu separoh aja dari yang mungkin itu ya. Coba kalau kita lihat, kita running ya. Nah ini di bawah sih nulis apa transfer function dari PID-nya ya, ini persamaannya. Ada KP, ada TI, ada TD-nya. Terus ini open loop dari sistemnya ya, kompensator dikali G. Terus ini ada close loop-nya ditulis. Karena habis itu kita mau gambar.
responsnya ya. Responsnya kita panggil dari closed loop ini begitu ya. Terus kita plot. Nah kalau kita lihat ya, kelihatan memang overshootnya nggak gitu bagus, terus settling time-nya lama ya. Ini di dalam plot yang ini contohnya dipasang juga garis 20% overshoot limit ya. Jadi kalau 20% ya kadang kita bilang 20% masih bisa kita tolerir lah ya. Karena kan dari amplitudo satu dia overshootnya cuman seperlima ya. Tapi ini 60% nih. Kalau Bapak Ibu mau tahu yang lebih tepat ya, ini ada codingan di bawah ini untuk menghitung ya, menghitung peaknya, terus menghitung persen overshootnya. Terus kadang-kadang overshoot itu tidak dihitung dari nilai ideal output satu ya, melainkan dari steady state value-nya ya. Jadi pas dia udah steady state, dia tuh sebenarnya nggak satu juga ya, masih ada goyang dan ada error. Tapi terhadap steady state itu dia overshootnya berapa gitu ya. Terus ini nanti di plotting ya. Ini kalau kita running, kelihatan bahwa ini peaknya memang 1,6 sekian ya, sehingga overshootnya ini memang sekitar 62% ya. Itu tadi yang dibilang Ogata jelek gitu ya. Terus steady state value-nya ada error ini nih, 2%-an gitu ya, yang nggak pernah lebih kecil dari 2%. Jadi kalau kita eh, tarik garis 2%-nya ini ya, ini kelihatan apa, masuk ke 2%-nya ini cukup cukup jauh ya. Settling time-nya ini 8,59 second ya. Di sini nih baru masuk ke 2% gitu ya. Jadi agak kelambat ya. Terus steady state errornya ini masih 0,0213 gitu ya waktu masuk ke settling time-nya itu ya. Jadi dengan kata lain nggak gitu oke ya. Padahal udah pakai PID, udah pakai Ziegler-Nichols ya. Eh kalau polos dia lebih jelek lagi sih dari itu ya. Karena ini kan ada apa di di apa imajiner ini yang bikin susah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita eh, pakai apa? Oh, mungkin saya tunjukin ini dulu ya, root locus. Jadi di sini kebetulan saya ada codingan yang gambarin root locusnya juga ya. Ini coba kalau kita running ya. Nah, ini ada sedikit warning ya root locusnya, karena dia berusaha gambar supaya root locusnya itu akurat ya, apa sumbu-sumbunya gitu. Karena kalau kalau enggak mungkin dia gambar sumbunya itu nggak sama ya, sumbu Y sama sumbu X-nya, terus kita dapat gambar yang agak pipih atau apa terdistorsi gitu ya. Nah ini nanti kalau kita lihat Ogata ya, Ogata sih jelasin sih kenapa ya kalau kita gedein K-nya ya. Kalau kita gedein K-nya kan sebenarnya rootnya bergerak eh, ke arah ini ya asimptotnya ya. Dan ini kebetulan asimptotnya ke arah ini apa, plus tahingga sama minus tahingga. Tapi kalau kita lihat sudutnya ya, dan sudut itu kan damping ratio ya, zeta ya. Sudutnya ini nggak berubah jauh, terus makin makin ini ya, makin dekat ke sumbu imajiner gitu ya. Padahal kan kita mau sudut itu mungkin 60 derajat gitu ya, yang rada bagus zetanya, karena itu zeta yang di atas 0,4 ya, sekitar 0,5 lah kalau 60 derajat itu ya. Kan zeta yang bagus itu kan Bapak Ibu udah ngerjain UTS sudah tahu juga ya, antara 0,4 sama 0,7. Tapi kalau root locusnya kayak gini terus kita naikin K-nya, kita lihat sudutnya nggak bisa menunduk ya, makin lama makin makin dongak. Sehingga apa, dengan root locus yang kayak gini itu memang kagak bagus hasil hasil ininya, karena damping ratio-nya zetanya apa, terlalu kecil ya, sehingga akibatnya overshootnya gede ya kan. Kalau zetanya kecil kita tahu respon sistemnya bisa aja cepet, tapi apa, overshoot ya, overshoot artinya settling time-nya jadi lambat ya, ujung-ujungnya lambat juga sistem kita ya, karena overshootnya kan kan butuh waktu ya untuk mereda gitu. Nah terus kita coba ya masukin PID koefisien yang kedua itu, yang Shiogata tuh neranginnya pokoknya zeronya kita buat double zeronya geser ke dekat minus 0,65 gitu ya. Terus kalau digeser ke sana transfer functionnya kita dapat koefisien PID-nya kayak gini ya. Ini nyaris
dua kali lebih lah daripada yang apa koefisien Ziegler-Nichols yang mula-mula ya. Jadi artinya juga kalau Bapak Ibu nanti berusaha kompensasi sistem buat UAS ya, jangan ragu-ragu juga naikin konstanta dari Ziegler-Nichols ya ke arah yang mungkin dua kali lipat ya. Karena kan sebenarnya tebakan awal itu konservatif ya. Dari K kritikalnya dia ambil setengah dari K kritikal itu. Dan itu untuk yang nggak ada integrator, nggak ada diferensiatornya. Jadi kalau polos saja kita ambil K setengah pasti aman ya. Jadi itu konservatif banget ya. Jangan sampai membahayakan sistem. Tapi artinya kalau saya punya apa bagian integrator dan diferensiatornya ini cukup gede ya. Saya bisa ya deketin K-nya ke K critical gitu ya. Coba kita running ya. Nah ini kelihatan ya dari responsnya. Ini dari 20% limit jauh lebih bagus ya. Tadi 60% overshootnya ini kira-kira sih 20% lebih dikit lah ya. Kalau kita mau tahu berapa persen kita running yang di bawah ini ya. Supaya dia hitungin ininya apa eh overshootnya ya ini kita lihat jadi 28% ya. Jadi benar ya seperti yang ditulis Ogata peak overshootnya 28%. Cuman kalau dihitung overshoot terhadap steady state value-nya ya yang bukan satu ya ini beda dikit sih. Ya ini jadi saya plotting dua-duanya aja. Karena kadang-kadang ada orang yang ngitung overshoot itu terhadap steady state value-nya nih. Steady state value-nya nggak tepat satu tapi ada 1,0004 gitu ya. Nah, settling time 2%-nya ya tadi kita lihat berapa 5 apa 8,5 detik sekarang jadi 3,4 detik karena overshoot-nya kecil terus dia cepat mereda ya terus cepat masuk ke toleransi 2%-nya gitu ya. Jadi ini sistemnya jelas jauh lebih bagus ya. eh Komponen PID-nya lebih lebih berhasil gitu. Ya jadi nanti kalau ngerjain UAS Bapak Ibu tuh butuh sense control itu juga ya gimana caranya goyangin apa PID saya supaya dia beneran lebih bagus dan apa kalau bisa sih jauh lebih bagus gitu ya. Nah ini kalau kita lihat root locusnya lagi ya, kalau kita plot root locusnya ya, kita akan bisa memahami nanti penjelasannya Ogata ya. Jadi root locusnya itu ya berubah karena saya pasang zeronya ini deket titik ini nih minus 0,65 di sini ya. Sehingga kan dari pol masalahnya pol kita yang bikin runyam itu yang ada di titik nol ini ya, yang kan transfer function kita 1/s. Nah, S-nya itu yang polnya di titik nol itu yang bahaya ya. Terus ada S+1, S+5 ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat soal UAS yang ada S-nya itu juga tanda bahaya tuh. Ini dasar nih Paihan ngerjain ya bikin sistem yang kayak gitu. Nah, tapi kalau kita pasang zero di deket-deket sini ya, itu kan artinya si polnya yang mulai dari apa root root itu kan mulainya dari pole berakhirnya di zero ya. Jadi dari pole yang ini bakal ngincer ke zero yang ini nih gitu ya. Sehingga root locusnya lebih jinak. Terus kita lihat juga ini bagian asimtotnya ya. Kalau kita goyangin K-nya ya, dia sudut dari titik nol ini nih sudutnya bisa lebih bagus ya. Kalau yang tadi itu sudutnya kan K-nya makin gede, dia makin ini ya, apa? Responsnya makin makin jelek ya. Damping rasionya yang ini bisa ada kemiringan yang cukup cukup oke gitu. Kalau tadi nggak bisa miring sama sekali gitu ya. Dan itu juga yang dijelaskan oleh oleh Ogata ya, yaitu dengan cara ini ya memperlihatkan root locusnya nih. Jadi kalau kalau tadi yang PID Ziegler-Nichols yang di awal itu ya, dia zeronya itu ada di 1,4 sekian itu ya, ada di sini ya. Sehingga root yang ini nih yang ngincer ke zero ini kan rootnya itu ada di antara ada di nol terus ada di -1 sama antara -1 sama -5 ya. Ini di daerah yang valid ada root locusnya. Nah, kalau zeronya di sini dia root-root yang ini yang ngincer ke zero yang ini lalu yang ini ke asymptote begitu ya. Nah, ke asymptote ini sudut asymptote ini nggak bisa dibuat lebih lebih oke gitu. Tapi kalau kita geser zeronya itu tadi ya
ke lebih dekat dengan titik nol ya daripada satu koma ya, maka eh, pol yang ini, sorry, ini saya tadi belum share screen ya. Jadi ini kalau root locus yang asli kayak gini ya, zeronya ada di minus satu koma, ini sudut asimtotnya ini jelek, K-nya kita naikin, dia zetanya masih 0,3 gitu ya. 0,3 itu zeta yang terlalu kecil ya, karena lebih kecil dari 0,4. Kalau kita geser zeronya ya ke arah ini yang dekat sama rootnya yang di nol ya, maka polnya yang dari nol ini akan ngincar ke zero yang ini. Lalu kalau kita lihat ini K-nya kalau kita besarkan ya dari 13 komahan jadi 30-an, dia zetanya tuh bisa bisa ada perbedaan ya. Zetanya tadi 0,3, kalau kita geser ini bisa ke arah 0,6 gitu. Jadi kita ada range zeta yang cukup bagus gitu ya, sehingga apa kelakuan damping dari sistemnya ini responsnya bisa overshootnya itu lebih kecil ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau di ujian juga diharapkan itu ya, memakai seluruh perangkat Bapak Ibu ya, either pakai root locus atau Bode plot ya. Kalau Bode plot tuh senjatanya berpikirnya phase margin sama gain margin ya. Kalau marginnya lebih bagus, biasanya respon sistem kita lebih bagus juga ya, positif yang besar kalau marginnya begitu ya, itu berarti lebih bagus ya. Kalau naik quiz plot berarti lihat lihat ini ya kestabilannya dari encirclement itu ya, melingkari titik minus satu itu ya seberapa ini. Terus kalau kurvanya berubah, nanti dia melingkari titik minus satunya itu perilakunya berubah juga ya, yang bisa mengindikasikan kestabilan sistem gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pakai alat-alat itu terus menunjukkan loh ini loh dari sistem yang tadinya nggak stabil atau kelakuannya buruk terus jadi lebih baik ya, karena root locusnya begini, Bode plotnya begini, dan Nyquist plotnya seperti itu ya. Nah di codingan Python yang saya pasang itu ya, eh, itu selain root locusnya ya, saya berusaha gambar Bode plotnya juga ini. Jadi saya pasang juga coding buat Bode plotnya ya. Ini kalau kita running ya. Kalau Bapak Ibu lihat semacam warning-warning kayak gini nggak apa-apa ya, karena Bode plotnya tuh terus keluar. Cuman warning yang ini tuh bilangnya adalah nanti di apa versi Bode plot yang baru fungsinya mungkin komennya itu agak berubah gitu ya. Tapi kalau dia nggak keluar baru error sih. Tapi ini masih keluar nih. Ya jadi kita bisa lihat misalnya di titik 0 dB ini marginnya terhadap 106 100 apa minus 180 ini cukup besar ya. Jadi phase marginnya cukup bagus sih kalau kita lihat ya. Jadi apa dengan demikian kita juga bisa bisa paham bahwa kelakuan sistemnya ini cukup baik ya. Coba kita pasang lagi yang Ziegler-Nichols yang sebelumnya ya. Kita lihat Bode plotnya jadi seberapa buruk ya, face marginnya seberapa turunnya ya. Ini Ziegler-Nichols yang awal ya, yang masih apa responsnya itu yang peaknya ini 62% nih ya. Kelihatan kan maksimum overshootnya jelek. Terus ini kita kalau running lagi, ini kelihatan juga hasilnya ini 62 persenan ya. Maksimum overshootnya kita running lagi root locusnya ya. Untuk kita lihat ini root locusnya yang masih kayak gitu ya, yang K-nya kalau di apa diperbesar dia ke arah asimtot gitu, terus sudut zetanya nggak bagus ya. Coba kita lihat Bode plotnya ya. Nah ini Bode plotnya kalau kita lihat ya di titik 0 dB ini marginnya ke arah 180. Nah ini lebih kecil sih dari yang tadi ya, karena ini minus 180 terus ini minus minus berapa ini? Ini jadi dekat ya. Cuman dia kadang-kadang plottingnya ini sumbu Y-nya ini harus diperhatiin sih, besarnya berapa ya. Mungkin kalau kalau mau bisa dibuat codingnya supaya plotting phase margin sama ininya apa, di print out ya phase margin atau gain marginnya berapa supaya lebih mudah ya daripada harus lihat gambar. Tapi lihat gambar ini penting juga karena secara visual nanti kita bisa
lebih memahami sih apa yang terjadi sama bode plot kita gitu ya. Itu sedikit lah alat-alat Bapak Ibu jadi bisa main-main ya. Coba-coba lagi ya memahami chapter 8 itu ya. Dan dengan apa coding Pythonnya ada, Bapak Ibu bisa coba-cobain ya geser kompensatornya itu ke titik-titik yang mungkin nggak nggak terbayangkan ya. Siapa tahu bisa lebih bagus, lebih jelek ya. Coba perhatiin root locusnya apa yang terjadi. Saya nggak gambar Nyquist plotnya ya, Bapak Ibu bisa coba ya pakai codingan yang Nyquist plot itu terus lihat apa yang terjadi dengan Nyquist plotnya dan latihan ya bagaimana menjelaskan mengartikulasikan kenapa sistem ini jadi lebih bagus ya dengan seluruh peralatan analisisnya itu ya. Habis itu coba lihat di buku Ogata sistem yang lain ya yang sama liarnya terus coba ya bisa nggak dikompensasi dari chapter 8 itu aja coba lihat ke belakang ya pasti dia ada soal-soal yang untuk mengkompensasi sistem karena PID itu memang logikanya adalah menstabilkan dan mengkompensasi sistem yang responsnya nggak bagus sih ya. Atau Bapak Ibu buat sendiri ya. Minta ChatGPT produksi sistem apa yang susah banget dikompensasinya terus pakai peralatannya untuk bikin PID-nya dan mencoba menjinakkan sistemnya ya. Karena siapa tahu nanti di OAS ketemu juga kasus-kasus gitu kalau Bapak Ibu terbiasa ngelihatnya gitu ya. Terus rada tahu apa gimana kelakuan sistem tertentu yang bisa aja menyimpan penyakit-penyakit tertentu nanti Bapak Ibu lebih lebih ready ya buat buat ngerjain OAS-nya. Eh OAS-nya nanti mungkin saya buat sekitar 3 jam aja ya dari sekitar jam 12 sampai jam 3 karena Bapak Ibu basically nggak harus menulis tangan dengan sangat banyak ya. Tapi memang tulisan tangan atau plotting dari Python itu ditujukan untuk menjelaskan kenapa sistemnya jadi lebih baik ya, tapi bukan sekedar komputasi atau copas dari AI gila-gilaan lagi ya, melainkan Bapak Ibu tuh pamer kemampuan analisis sistemnya bahwa Bapak Ibu paham apa yang terjadi dengan sistemnya dan bisa menunjukkan lewat peralatan analisis yang ada. Ya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu, komentar? Kalau nggak ada kita sampai di sini malam ini. Selamat istirahat. Nanti disimak lagi ya untuk kalau mau persiapan UAS. Terus minggu depan kita coba lihat chapter 8 yang di bagian belakang ya karena ada trik-trik lagi. Ada juga yang apa khusus soal yang pakai border plot ya untuk mengkompensasi sistemnya dan ada soal yang memang Ogata itu mencontohkan numerik ya. Jadi eh, dia bikin coding yang pelan-pelan menggeser koefisien PID-nya sampai jadi bagus gitu ya. Kita kita coba lihatlah chapter-chapter tertentu itu ceritanya kayak apa ya. Malam ini kita sampai di sini. Pak, Selamat mau malam. tanya. Iya, gimana, Bu? Kira-kira UASnya tanggal berapa, Pak? Oh, soal tanggal ya. Betul. Jadi saya sih berusaha menghindari supaya nggak bentrok kan ya sama ini. eh Cuman kalau hari Sabtu bisa ada risiko kena praktikum ya. Nanti saya lihat dulu enaknya di hari apa ya? Either Sabtu atau Minggu sih. Dan lebih baik siang ya supaya pagi mungkin masih ada kesempatan belajar. Terus habis kumpulin sekitar jam 3 sorenya udah bebas bisa istirahat gitu ya. Karena kan Senin nanti kerja lagi. Cuman di minggu yang mana nanti saya bilang lagi ya di grup ya untuk checking dengan Bapak Ibu dan minggu depan kita coba omongin lagi ya supaya mulai fix ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Thank you Bapak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat.